Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Sagittarius 15 Maret sampai akhir Maret 2023. Dan ini energi general, energi banyak orang, dan pasti tidak akan resonate untuk semua orang ya, seperti itu. Seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Dan seperti biasa, teman-teman saya menaruhkan produk saya. Ini madu karoma, ini manfaatnya untuk ruqyah, membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis ya, seperti itu. Ini harganya sekitar 90 ribuan. Ini bisa diminum oleh dewasa dan juga anak-anak. Ini minyak wangi aura, ini isinya 50 ml, harganya 130 ribu. Dan ini buat laki-laki dan perempuan, disesuaikan saja nanti wanginya ya. Dan ini 30 ml harganya 85.000. Ini manfaatnya untuk asihan ya, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan bisa buat usaha dagang juga. Bagi teman-teman yang berkenan, silahkan hubungi saya via WhatsApp ya, seperti itu. Ini WhatsAppnya ya. Dan ini bedak aura, ini manfaatnya untuk kelihatan lebih cantik, lebih menarik, lebih percaya diri ya, dan disenangi oleh banyak orang. Ini ada asihan pastinya ya. Ini harganya 120 ribu. Ini bisa padat dan juga bisa tabur, seperti itu. Bagi kalian yang berkenan, silahkan hubungi saya via WhatsApp ya. Dan bagi kalian yang mau personal reading, konsultasi pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian, misalnya nikahnya berapa kali, punya anak berapa, naik turunnya kehidupan, dan kehidupan masa tuanya itu seperti apa. Dan itu biayanya sekitar 100 ribuan ya teman-teman. Kita minum dulu. Kehidupan zodiak Sagittarius 15 Maret sampai akhir Maret 2023. Ada keberkahan yang akan datang kepada kalian. Ini berhubungan dengan rezeki. Rezeki kalian itu akan lancar ya, akan banyak kemudahan. Tetapi sebelumnya kalian ini mungkin kemarin-kemarin ya, banyak cobaan, banyak kesedihan, banyak kekecewaan yang berhubungan dengan kehidupan, keuangan, atau mungkin asmara. Tetapi di sini sepertinya jadi pelajaran hidup untukmu, untuk menjadi orang yang lebih kuat, lebih sabar, lebih mandiri, dan lebih percaya diri. Jadi ketika kita dihadapkan dengan permasalahan tertentu tentang apapun itu, kadang-kadang tanpa kita sadari ya teman-teman, itu sesuatu yang memang Tuhan berikan kepada kita untuk pembelajaran hidup, yang akan membuat kita menjadi orang yang lebih kuat, lebih sabar, lebih mengerti kehidupan, lebih banyak istilah kita tuh, yang tadinya kita nggak kepikiran untuk berusaha, ini kepikiran ya, yang tadinya sepertinya aku nggak mengerti dan menyelesaikannya seperti apa. Jadi karena kita ditekan dengan keadaan, kita tuh seperti mikir caranya bagaimana, jadi otomatis tanpa kita sadari kita bisa menyelesaikan masalah itu. Nah itu kadang-kadang kita untuk menjadi seseorang yang lebih mengerti, lebih pintar, lebih apapun itu harus dipaksa dulu. Dipaksanya dengan apa? Dengan kehidupan, dengan cobaan hidup. Kalau kehidupan terlalu mudah, kita pengetahuannya kurang, dan tentunya rasa kasih welas asihnya biasanya ke orang lain juga kurang, karena kita belum pernah ngerasain di bidang di titik itu. Nah bagi kalian yang mau berproses dan mau belajar, tapi saya percaya kalian orang-orang yang mau belajar ya, seperti itu. Kalau kalian belum bisa mau belajar, coba belajar pelan-pelan agar bermanfaat buat kehidupanmu di masa yang akan datang dan sekarang, seperti itu ya. Dan ini memang banyak tantangan, banyak cobaan hidup, banyak gempuran dari ini, dari sini, dari situ. Tetapi kalau kalian bisa berdiri dengan keyakinan kalian, bisa bangkit dari keterpurukan, bisa yakin Tuhan itu ada untuk kita, menyayangi kita dan akan menjaga kita, tanpa kita diam ya, kita terus berusaha sebisa mungkin, yakin dan percaya kita akan bangkit kembali dan menemukan yang terbaik untuk kita, yang memang itu hak kita. Kalau memang semua itu akan pergi ya, misalnya entah apapun itu, entah seseorang, entah keuangan, entah apapun itu, mungkin itu bukan milik kita. Tapi kalau misalnya dia datang lagi, berarti mungkin kemarin cobaan, dan untuk memproses kita dengan dia misalnya, atau kalau kalian berpasangan ya,
untuk menjadi seorang yang lebih baik, lebih bisa saling mengerti, saling memahami, saling menyayangi, saling menghargai. Itu penting apalagi kalau dalam komitmen. Dan disitulah mungkin prosesnya, dan setelah itu kan otomatis lebih sehat ya hubungannya, lebih baik. Nah seperti itu. Jadi ketika kalian bisa melewati semuanya ini, sepertinya sebentar lagi akan ada pertolongan Tuhan, akan ada pencerahan untuk kehidupanmu. Mungkin pencerahan ini bisa seseorang, bisa gini, kalau kalian lagi kesusahan nih, tentu ketemu seseorang yang bisa membuat kalian tuh bangkit kembali, bisa mencerahkan kalian secara apapun ya, secara spiritual, secara supranatural, atau secara akademis, tentang apapun lah, yang pokoknya yang bisa membuat pikiran kalian itu terbuka ya, dan itu otomatis membuat kalian itu tercerahkan, bisa mencerahkan jiwamu sehingga hidupmu pun tercerahkan dan kalian bisa bangkit lagi. Itu maksud saya. Kalau penyampaiannya kurang pas, mohon dimaafkan. Dan di sini seperti ada kabar baik. Ini kabar baiknya berhubungan dengan keuangan ada, tapi ada juga yang berhubungan dengan kedudukan juga ada, tapi ada juga yang berhubungan dengan seseorang yang akan datang kepadamu. Itu ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang diproses dengan kehidupan, ada yang lagi diproses atau mungkin ada diproses, bangkit dan bangkit lagi. Kita boleh jatuh, kita boleh nangis, kita boleh apapun, itu hak manusia. Kalau bukan seperti itu namanya bukan manusia ya teman-teman. Tetapi kita harus bangkit lagi untuk meraih kehidupan yang lebih baik yang Tuhan tentukan untuk kita. Karena ketika kita sedih saat ini belum tentu besok. Kita harus yakin itu. Hari ini kita sedih, hari ini kita terpuruk, belum tentu besok, belum tentu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan, 1 tahun, 2 tahun ke depan mungkin kita sudah berubah di titik ini, di titik yang lebih baik. Dan di saat itu kita melihat flashback ke belakang, oh kemarin aku mengalami ini, untung aku kuat. Kalau aku sampai gak kuat, aku nggak akan di titik yang saat sekarang. Nah nanti berpikir seperti itu udah saya alami. Kita berbagi pengalaman, namanya ngobrol sama orang tua ya teman-teman gitu. Kita nggak bahas keuangan ya. Keuangan zodiak Sagittarius 15 Maret sampai akhir Maret 2023. Nah kan perayaan nih, ada kesuksesan, ada rezeki yang lancar, apapun yang kalian jalani itu sepertinya kalian tuh udah mulai pinter banget ya menguasai keadaan, menguasai pekerjaan kalian, menguasai usaha kalian, menguasai apapun yang memang di ruang lingkup usaha, pekerjaan, bisnis, atau apapun itu, atau kehidupanmu, lingkunganmu. Jadi seperti udah pinter banget menguasainya. Oh kalau begini cara menyelesaikannya ini, cara menghadapinya seperti ini. Jadi enjoy, walaupun memang ada beban tapi enjoy. Jadi dibawanya enak banget, sehingga kalau kalian punya rezeki atau hal apapun itu membuahkan kebahagiaan. Kenapa bisa begitu? Karena kalian bisa menikmati itu. Kita punya uang banyak nih, tapi nggak bisa menikmati, apa iya bahagia? Belum tentu, ya kan? Orang bisa melihat kita bahagia karena mungkin punya rumah yang bagus, mobil yang mewah mungkin misalnya ya, tapi kan kita yang ngerasain belum tentu. Nah gitu, karena memang kita tidak bisa menikmatinya. Nah seperti itu. Dan kalian juga semakin spiritual, semakin dekat dengan Tuhan, atau kalian bertemu dengan orang-orang yang bisa mencerahkan jiwamu, mencerahkan kehidupanmu, mencerahkan batinmu, sehingga kalian menjadi orang-orang yang tercerahkan secara lahir dan batin, dan otomatis berdampak dalam kehidupanmu, keharmonisan dalam keluargamu, rumah tanggamu, atau mungkin ruang lingkup pergaulanmu ya, pekerjaanmu. Dan di sini seperti akan datang seseorang yang akan membawa kebahagiaan. Nah ini berhubungan dengan keharmonisan. Ini bisa seseorang yang kalian cintai yang akan datang kepadamu atau datang kembali, atau bisa juga karena kesuksesan yang kalian alami saat ini membuahkan kebahagiaan dan otomatis membawa bahagia ya, dengan keluarga, dengan anak-anak misalnya, dengan orang tua, dengan orang sekeliling kalian. Dan di sini kalian juga sepertinya orang-orang yang memang bisa berbagi dengan orang yang tidak seberuntung dengan kalian, atau kalian udah mulai bisa berbagi dengan orang-orang yang tidak seberuntung dengan kalian, atau disarankan untuk itu ya, untuk berbagi dengan orang-orang yang tidak seberuntung dengan kalian. Bagi teman-teman ini sepertinya akan ada pondasi yang sangat lumayan baik, atau bahkan bagus banget, bagus.
ini bisa berhubungan dengan fondasi keuangan yang semakin membaik, atau ada penjualan yang memang membuahkan rezeki yang besar dan ini sukses, atau bisa juga berhubungan dengan kedudukan yang memang semakin bisa kalian pertahankan, dan kalian juga menjadi orang-orang yang memang kuat di bidang itu ya, bisa mempertahankan kedudukan kalian karena kualitasmu, sehingga kalian tuh bisa menikmati itu, bisa mengayomi banyak orang, bisa memberikan banyak istilahnya pertolongan buat orang-orang yang memang membutuhkan. Misalnya pertolongan itu banyak ya, misalkan tuh punya kewenangan istilahnya memberikan pekerjaan kepada orang lain, kalian bisa. Atau kalian tuh seperti orang-orang yang memang bisa mengayomi anak buah kalian, berbuat adil, seperti itu. Ini sesuatu yang memang membahagiakan sih untuk kalian jodoh Sagittarius, lagi rezekinya lagi bagus. Tetap pertahankan ya, spiritual tetap dipertahankan karena ini fondasi untuk kalian jadi orang yang lebih baik dan sukses. Kalau saya ngeliat energinya, jadi kalau spiritual kalian baik, dalam arti ibadah kalian baik, hubungan kalian dengan Tuhan baik, itu akan membuahkan rezeki yang sukses, dan apa yang kalian harapkan itu pelan tapi pasti tercapai. Satu itu akan mulai pelan-pelan tercapai, atau seperti akan ada jalan keluar dari apapun yang kalian hadapi gitu ya, seperti itu. Kita ngebahas untuk kita ngebahas asmara ya, kita ngebahas yang berpasangan dulu, yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Seperti lagi bahagia banget ya yang berpasangan ini, kabar baik, ada kabar baik yang sangat menyenangkan, keharmonisan, seperti ada kejutan baik dari pasangan, ada hadiah-hadiah yang memang sangat menyenangkan, atau seperti memang ada sesuatu yang energi yang sangat baik banget, yaitu membawakan kebahagiaan dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, atau orang-orang di sekelilingmu. Ini bisa tentang hadiah, tentang perlakuan, atau tentang kejutan baik gitu ya. Bagus banget, lagi romantis. Kita ngebahas yang single parent. Bukan yang single parent, yang single dulu. Nah, ada rezeki yang tidak terduga datang kepada kalian. Ini bisa berhubungan dengan keuangan, bisa juga berhubungan dengan kabar baik. Kabar baik ini misalnya ada pekerjaan yang memang lancar, atau ada job, atau bisa juga kalian tuh lagi ngelamar pekerjaan diterima ya, bisa juga seperti itu. Atau ini bisa berhubungan dengan seseorang yang akan datang kepadamu. Ini bisa orang lama, bisa juga orang baru yang datang orang lama, bisa juga yang orang baru ya. Ada orang lama yang akan datang kembali ke dalam kehidupanmu, teman-teman. Tapi bisa juga ini berhubungan dengan akan ketemu jodoh yang memang ditakdirkan untukmu. Baik kalian yang memang udah waktunya ya, udah saatnya bertemu jodoh ya, begitu. Kalau belum saatnya mungkin ada rezeki yang memang tidak terduga, tetapi sepertinya tidak semua orang suka dengan itu, teman-teman. Ada juga orang-orang yang kelihatannya baik tapi sebenarnya iri dengan kehidupanmu, tidak suka dengan kehidupanmu. Mereka tuh susah banget melihat kalian tuh senang ya, nggak senang melihat kalian tuh senang, inginnya melihat kalian tuh susah gitu ya. Jadi ada orang-orang yang memang terus aja memata-matai kalian, mencari tahu tentang kalian. Misalnya ini bisa keluarga terdekat, orang terdekat bisa, temen juga bisa, dan ini juga bisa berhubungan dengan orang-orang yang memang tidak ingin melihat kalian itu bahagia. Bahagia ini bisa berhubungan dengan pasangan, bisa juga berhubungan dengan keuangan ya, atau apapun itu ya. Hati-hati ya, jangan mudah percaya dengan siapapun, jangan terlalu mudah mengumbar ucapan apapun itu yang memang akan melemahkan kalian suatu saat nanti, baik dalam pekerjaan atau dalam ruang lingkup yang berhubungan dengan pribadi ya, teman-teman ya. Hati-hati. Kita ngebahas yang single parent, laki-laki dulu. Nah, ini laki-laki dan juga perempuan. Kita ngebahas yang laki-laki dulu ya. Laki-laki ini sepertinya lagi semakin cantik. Ini auranya hampir sama ya, laki-laki dan perempuan. Tuh kalian yang single parent jadi Sagittarius, ini hampir sama auranya, lagi cantik, lagi semakin cantik, semakin menarik, semakin pokoknya dilihatnya tuh enak aja gitu. Inner beauty-nya juga semakin keluar ya. Atau bagi
Bagi laki-laki mungkin semakin karismatik, semakin berwibawa, mungkin seperti itu ya. Wawasan juga semakin baik, dan ini sepertinya pondasinya adalah spiritual. Mungkin kalian ini banyak yang semakin dekat dengan Tuhan. Jadi walaupun kalian gak gimana-gimana ya, tetap kelihatan cantik karena inner beauty-nya terbuka, kecantikan dari dalamnya terbuka, dan mungkin auranya juga semakin bersinar. Nah, rezekinya juga lagi lancar jaya, dan sebenarnya akan ada kejutan baik, ada kejutan yang membuatmu sangat tercengang ya. Ini berhubungan dengan keuangan, tapi bisa juga berhubungan dengan seseorang yang akan datang kepadamu atau akan meminta maaf kepadamu, atau pokoknya yang membuat kalian tuh seperti wow gitu ya. Itu kayak ya. Dan mungkin beberapa dari kalian juga akan menemukan gebetan yang membuat kalian ini berbunga-bunga, atau orang baru yang memang ditakdirkan untukmu. Tapi bisa juga kalian ini lebih fokus ke dalam kehidupanmu, tapi memang banyak orang yang naksir kalian. Nah gitu ya, itu aja. Tapi ada juga yang memang akan berkomitmen, juga ada. Sesuaikan saja dengan apa yang memang kalian alami. Untuk kalian zodiak Sagittarius, jaga kesehatan kalian, sukses terus ya, dan tetap bersyukur dengan apapun yang kalian punya. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih selalu mendukung channel aku. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku, di share ya ke teman-teman kalian. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.